Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta tidak lupa untuk kembali mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita buka lembaran pengajian kita sebagaimana pada pengajian yang lalu telah saya ungkapkan jalan untuk membuka bagaimana hubungan antara ruh dan jasad. Bahwa dalam pemahaman ini semoga saja kita bisa menerima dengan pemahaman yang baik dan benar, karena tentunya akan mempengaruhi diri kita di dalam pemahaman itu. Sejalan dengan pertanyaan yang muncul dari salah seorang jamaah usai pengajian kita pada malam Sabtu yang lalu, memang saya katakan dalam hal ini perlu kehati-hatian di dalam menyampaikan, karena boleh jadi kita bingung di dalam pemahaman. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahasan yang semoga saja lebih terinci, lebih detail, dan lebih bisa dipahami dengan mudah. Bahwa apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas menjadi dasar pemahaman kita, terkhusus kepada yang namanya manusia. Penciptaannya tentu kita sudah tahu dan paham dari dasar-dasar firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa secara khusus yang namanya ruh ditiupkan kepada jasad ialah ketika di dalam proses kejadiannya di dalam perut seorang ibu. Sebagaimana yang sebenarnya saya sudah sampaikan, yang menjadi dasar pemahaman kita ketika ditiupkan yang namanya ruhul awal ataupun ruh bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran kepada kita pada firman-Nya
pada kalimat-kalimatnya yang suci, yakni pada kitab sucinya di surah As-Sajdah, mulai dari ayat 7 sampai ayat 9. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Dialah Allah ahsana kulla syai'in khalaqahu, dalam segala hal menciptakan sesuatu itu dengan baik. Wa bada'a khalqal insani min tin. Kemudian Allah memulai penciptaan manusia itu min tin, dari saripati tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Lalu kemudian Allah menjadikannya dari apa? Tanah yang kering. Mimma imahin, lumpur yang hitam. Kemudian dari saripati tanah itu Allah menjadikan anak turunan Adam, ialah dalam bentuk air yang memancar, ialah yang keluar dari sulbi dan tulang rusuk bagian depan, yang Allah katakan yakhruju min baini sulbi wat taraib. Selanjutnya, bahwa sebagaimana kita sudah pahami dengan penjelasan sebelumnya, bahwa setelah sempurna kejadian jasad, raga, tubuh daripada manusia itu yang terproses fi batni ummi, lalu kemudian Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan ditiupkannya yang namanya ruh, seperti yang Allah katakan wa nafakhtu fihi mir ruhihi. Allah meniupkan ruhihi, ialah ruh yang berasal dari Allah. Fa idza sawaituhu, ketika sempurna kejadiannya, yang dimaksud ialah kejadian jasmaniyah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan, kata Allah, kami tiupkan ke dalamnya ruhi, ruh yang berasal dariku, kata Allah. Ini Allah menyampaikan kepada malaikat. Kalau kata Allah, ciptaan saya itu saya sudah ciptakan, faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah, beri hormatlah, muliakanlah, sujudlah. Karena ar-ruhul insanul ulwi, sesungguhnya sifat yang mengantarkan kita untuk dekat kepada Allah. Riyasan sifat matanda. Tiga situ ngena mapallawang antara nyawai si bawah agak tubuh syar'i.
saya menanyakan pada 3 atau 4 ya, tiga pengajian sebelum 3 mapal lawang. Dia mapal lawang iya nari itu tiwi nah jadi kan makara sifat nah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ada juga yang disebutkan dengan hati yang tenang. Jadi berbicara tentang jiwa, maka sesungguhnya kita juga berbicara tentang hati. Maka kalau kita berbicara tentang sisi halusnya dari bawaan roh itu, maka sesungguhnya hanya ada satu. Cek dimi yen rosi puasen latifatur rabbaniyah. Mustahil makda. Wo di si sompong si campur desengi non materi si bawa materi. Niki kuli rumondo akuasana pong Allah Ta'ala. Disitulah letak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya katakan sebagai contoh, saya ambil ini apa botol. Kalau air yang berisi ke dalam ini, ke dalam botol ini adalah suhu yang normal, maka kita pun akan merasakan suhu yang normal ketika kita memegangnya. Itu anak de nama kecil, de itu nama pala di mana dingin. Nih kia, ya koriliseri we pala, maka kita akan merasakan sampai di luar terasa panas. Kalau diisi dengan air dingin pun demikian. Tapi di sini kita mengambil pelajaran, maka air dan botol ini yang dari plastik ini sama-sama materi, cuman zat yang berbeda. Ada zat cair, ada zat padat, materinya yang berbeda. Jadi kalau saya katakan ini sama bendanya, air juga benda, sifatnya benda, tapi dia benda cair. Ini juga benda padat, plastik, botol plastik. Jadi sama-sama benda. Jadi kalau terjadi yang namanya rambat, baik dari segi dingin maupun panas, itu wajar saja. Nah, sebab pada ini, sama-sama zat yang sama ataupun kebendaan, sifat kebendaan yang sama. Tapi kita melihat pelajaran, karena ini sama-sama benda. Cuman ada yang cair, ada yang padat. Kalau air dingin kita masukkan, justru akan seakan menembus keluar air dingin. Samana makada engkau wae saliwang he koripuru marica jari makada ki polite gi ruwai deh. Woi boleh lalang ga masuk. Ya ko boleh lalang i wae deh berarti kurang i wae ni lalang. Ada iya, saudara ipar saya menyampaikan itu karena uap. Saya tidak tahu persis dari segi ilmiahnya. Sebab kalau panas tidak ada air yang keluar, dan yang anehnya kalau air dingin justru berasap. Ya kowe pernah metama itu nak lumpuh, kecuali buka patongkona. Boleh lalu rumpuh tapi ya kowe kecil taruangi masuk rumpuh kowe. Tidak mak batu, tidak napa mak lumpuh. Tapi bagaimana dengan kita yang namanya manusia? Sebaliknya, karena hubungan antara non materi dengan materi. Nyawa itu non materi, tidak bersifat kebendaan. Sementara jasad ini adalah materi.
Ya to si kuma pelaki nasu di masuk busa ini kuma pelaki itu si kuma keceki de nasu wae de tapi maka dia tahu nang kami mesebo nang ada pori-pori tapi ini hanya gambaran pemahaman yang kita ambil bahwa kuasa Allah dalam menghubungkan antara non materi dengan materi maka dah pikuna wa dikedu yehi bagaimana mungkin melihat yang namanya mata, bagaimana mungkin mendengar yang namanya telinga, bagaimana mungkin berucap yang namanya lidah di mulut. Pekuina di mapau ye. Agap pakidoi. Mangina kede matai. Agap pakidoi. Mana sana sa? Iku makada mati tahu mati tahu pada baki pada ulo baki bangkai yani di nigage roti alusuir laleng alita kena kade nigaga nyawai magi makada mati nih. Nah, yang lalu pengajian kita saya katakan dari banyak ayat Allah di dalam Quran yang berhubungan dengan kematian itu ialah nafs. Tidak ada kita dapatkan di Quran sebutan ruh dalam kaitan dengan mati. Silahkan cari ya konkret tapi tamuka digagak. Jadi sebutan ruh di dalam Quran kaitannya dengan kematian tidak ada. Yang ada ialah sebutan nafs, kejiwaan. Misal kullu nafsin dha'iqatul maut, nafs. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa sifat di sini yang dimaksud dengan sifat yang bawaan ruh itu dalam sebutan kejiwaan berarti ketika yang namanya yang mapalawang ini yang menghubungkan antara ruh dengan jasad ini sudah ikut pada ruh. Nah sebab nyawamu tuh mas tengena sebagai salah paham nyawamu tuh mah niki ya nala ni tarutaruna buang si puasengi aga ia mapalawangi macetoni tapi inilah yang namanya jiwa yang melekat pada jasad des itulah yang membawa sifat kematian itu. Bahan nih apa nih? Bahan. Sehingga antara hidup dan mati. Jadi jiwa dengan sifat kematiannya, des apa? Jiwa dalam arti bawaan hidupnya, ia membawa hidup, bawa kehidupan. Inaruli seluruh buang. Jiwa yang membawa sifat kematian itu, itulah yang ikut masuk ke dalam kubur. Sehingga nanti ketika dibangkitkan oleh Allah pada saat tiupan sangkakala yang kedua akan bertemu kembali. Jadi apa yang tadinya dikatakan jiwa yang membawa kematian itu yang kai mapalawangi denri antara nyawa si bawa tubuh kasarai menurut tuan ritai makada
De engka tetei macoy itu buka sarai macoy tamar itu burui. Makanya ada bagian daripada manusia itu yang tidak akan pernah hancur. Kendati pun semua tulang hancur, misal dibakar sampai tulang-tulang hancur, tapi ada yang tetap tidak hancur, yang tersisa tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Kenapa tidak bisa dihancurkan oleh apapun? Karena ada sifat dari ruh yang melekat di situ, bawaan kejiwaan namanya. Meskipun disebut sudah mati, tapi dia akan hidup kembali nanti ketika dipertemukan kembali dengan roh. Tigai roh yenahi buku lekei, ini tulang rusuk belakang, agak langsung kita tongki-tongki ya, capak nih tulang belakang yang dibawa ini tidak akan pernah hancur. Jar nanti dia akan tersisa kalaupun sebesar biji bayam tetei engka dek nangkana tedeng. Ya narmatu ya ko napatokong ibe mo Allah Ta'ala ripun ripurana makamati mana tawi ini lutui. Inilah yang berterbangan muncul dari tanah untuk bertemu kembali dengan sang pembawa hidupnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya kira kita sudah paham. Maka mana yang harus kita perhatikan di sini? Saya kira duanya harus terperhatikan. Baik ruh itu dalam kedudukan ar-ruhul insanul basyari, terlebih ar-ruhul ulwi. Kau makada tahu tapi kuna wading makada engka anak mempuno itu matuan. Bagaimana mungkin ada orang tua yang bunuh anak kandungnya sendiri? Kemarin ada berita lagi. Kebetulan saya lihat di berita TV, ada orang tua yang membunuh anak kandungnya. Yang lalu-lalu juga banyak ada anak yang membunuh orang tuanya. Magana jika dia ya roh, bisa terjadi karena sifat basyarianya yang lebih menonjol. Seakan de nigagero sifat alap direndah, sifat ulwi. Dia terbungkus, yang mendominasi ialah sifat basyariyah, sifat olokolo. Ni tahu olokolo ni anak-anak, ni tahu olokolo ni teman-teman. Makirat melebih engkai hadir. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan karena waktu. Insya Allah pada pengajian selanjutnya kita akan lihat bagaimana kedudukan ruh yang bisa di kemuliaan, kedudukan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurangnya saya tidak lupa untuk mohon maaf. Ada pertanyaan? Ya, yang gentayangan itu ruh yang tidak diterima, nyawa macilaka, nyawa yang tertolak, nyawa yang tidak bisa menembus langit Allah. Ruh yang celaka akan bisa melewati lapisan-lapisan langit Allah. Itu yang Allah katakan, innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina la tufattahu lahum abwabus sama.
orang kafir, wakadzabu bi ayatina, dan yang membohongi ayat-ayat Allah, yang mendustakan, tidak dibukakan tidak dibukakan abwaabus sama, pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga. Jadi ini ya nyawa macilaka. Min mana nyawa macilaka, nyawa ukur, tapi tidak semua ruh, hanya ruh yang beruntung yang bisa menembus langit. Yang dikatakan ruh yang celaka tidak bisa menembus lapisan langit. Ya serong pe menok. Kini malaikat tanya aku mai riaso on romu, riawa ko monro. Dan de ke pe menok, disuruh pe menok. Ada yang menempati apa? Engka monro yang leei. Ada yang menempati antara langit dan bumi. Kedai Allah Ta'ala otak tapuh tayu di makanin sahih lutu papada manu real leei. Itu yang dimaksud dengan ruh yang gentayangan. Puri lutur real leei di ni sing makada kilo loka tepan no ritanai. Jadi misalnya biasa tuh kamu pakata tahu tuh rom termasuk nyawa de ditarima dibuang. Bahkan rampu kulit-kulitnya derut tak makada. Nyawana karun puran ya sarikan no di tanai. Semakin hari semakin dijebloskan masuk ke dalam perut bumi, sehingga terkenallah namanya harta karun, harta terpendam. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.